Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, telah kita dengarkan bersama-sama penjelasan dari pembahasan yang disebutkan oleh Al-Qadhi Abu Syuja dalam kitab beliau yang dikenal dengan Al-Ghayah wa Taqrib. Penjelasan penjabaran matan tersebut yaitu oleh Asy-Syaikh Al-Walid Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala. Akhir masalah yang sama-sama telah kita dengarkan ialah perihal-perihal yang disunahkan dalam berpuasa. Perkara-perkara yang disunahkan dalam berpuasa. Faqala rahimahullah yustahabbu fi shaumi thalathatu asya'. Disunahkan dalam puasa itu ada 3 perkara. Tentang ta'jilul fitr, menyegerakan dalam berbuka, wa ta'khiru as-suhur, mengakhirkan sahur, wa tarkul hujri minal kalam, dan meninggalkan ucapan-ucapan yang tidak perlu, yang tidak bermanfaat. Kemudian pada pembahasan sebelumnya terkait dengan 10 poin yang disebut oleh Mu'allif Al-Qadhi Iyad sebagai pembatal puasa, yang dikatakan wa yaqulu bi sha'im 'ashrata asya', yang membatalkan puasa ada 10. Ingin kita tekankan terkait dengan apa yang disebut oleh musannif ma wasala 'amdan ilal jaw warra', sesuatu yang sampai atau yang masuk ke rongga, yang tidak sampai ke perut, rongga atau kepala, maka di sana ada hal-hal yang terkadang masuk ke rongga seseorang. Contohnya tetes mata, itu kadang dampak dan pengaruhnya ada, seperti dia rasakan rasa pahit atau ada sesuatu yang dia rasakan. Maka yang semacam ini bukanlah perihal yang menjadi pembatal puasa. Atau seorang mungkin
mengobati tatkala di siang hari bulan Ramadan sakit telinganya, kemudian didapati cairan yang dengan itu bisa juga terasa di kerongkongan atau tenggorokan. Kemudian juga yang terkait kemarin sempat kita sampaikan masalah al-qai amdan, muntah dengan sengaja, dan ini atas pendapat yang beliau jabarkan, yaitu apa yang beliau sebutkan, yaitu Syekh Ubaid rahimahullah. Meskipun ada di sana yang mengatakan bahwa muntah walaupun dengan sengaja, karena yang dimaksud dengan pembatal adalah memasukkan sesuatu. Oleh karenanya sebagian berpendapat meskipun muntah dengan sengaja bukan dikategorikan sebagai apa? Pembatal puasa. Wallahu alam, dalam hal ini ialah seorang hendaknya berhati-hati. Artinya jangan sampai kemudian mencari yang mudah. Tapi hendaknya seorang meyakini, lebih-lebih seorang jika memandang tentang sahihnya hadis, yaitu man istaqa'a faqa'a fa'alaihi al-qawa. Siapa yang menyengaja untuk memuntahkan kemudian dia muntah, maka wajib atasnya apa? Mengqadha. Demikian pula kemarin mungkin yang sempat kita sampaikan ialah seorang ketika menelan air liur atau air ludah, menelan ludah dengan dahak. Kita dahak itu mungkin munculnya dari hidung, tidak juga ya, tapi masih kerongkongan ya. Andai kata perkara itu dilakukan, yaitu tentang dahak, seandainya seorang semestinya mengeluarkan, dan jika tertelan, wallahu alam, terkait dengan dahak ya. Karena para ulama membahas terkait dengan masalah ingus. Karena kalau ingus itu sesuatu yang kotor dikatakan, sesuatu yang dikatakan hal-hal yang kotor, merupakan qadar yang bisa saja membahayakan kalau dia telan. Artinya bisa saja membahayakan kalau dia telan. Ada yang berpendapat kalau itu ingus, kan kadang seorang ingus seharusnya dibuang dari hidung, kemudian dia upayakan, dia serap, akhirnya masuk ke celah yang menghubungkan antara hidung dengan apa? Mulut ya. Artinya dia tarik terus, yang semestinya dia keluarkan hidung, tapi kemudian masuk kemana? Ke mulut. Yang dengan itu seorang kemudian semestinya membuang. Dikatakan oleh para ulama ini muharram, itu sesuatu yang membahayakan. Dari situ ada sebagian yang mengatakan jika ditelan membatalkan puasanya. Jika ditelan membatalkan puasanya. Wallahu a'lam dalam hal ini, sehingga kembalinya menuju kepada tentang hal yang terkait dengan kesehatan. Karena asal muasalnya ingus sesuatu yang kotor. Beda dengan ludah. Beda dengan ludah. Demikian pula dahak. Nah, juga satu poin yang ingin kita berikan tanbih terkait dengan pembahasan kita kemarin, hal-hal yang disunnahkan dalam berpuasa. Disebutkan oleh musannif pertama ialah ta'jilul fitr.
menyegerakan dalam hal berbuka puasa, dan telah dijabarkan oleh Syekh Ubaid hafizahullah bahwa termasuk kebiasaan Rasulullah dalam menyegerakan berbuka adalah dengan saat ketika beliau melihat bahwa matahari telah tenggelam, dan beliau paparkan dalam hadis la yazalun nas fi khairin ma ajalul fitr. Manusia dalam keadaan terus berada pada kebaikan selama mereka itu menyegerakan dalam hal apa? Berbuka. Kemudian yang kedua terkait dengan masalah ta'khiru as-suhur, masalah mengakhirkan sahur. Diingatkan oleh beliau bahwa hadis yang mengkhususkan lafaz dengan mengakhirkan sahur, hadis terkhusus dengan lafaz yang mengakhirkan sahur merupakan hadis yang tidak sahih, hadis yang di situ pada sanadnya terdapat kelemahan kalau lafaznya dengan lafaz mengakhirkan sahur. Hanya beliau menukil tentang sunnahnya mengakhirkan sahur, itu ada alasan atau ada hujjah. Hujjahnya ialah apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau pernah sahur mengundang Zaid bin Thabit. Kemudian ketika keduanya telah sahur dan menyelesaikan sahurnya, terus beranjak menuju sholat. Dikatakan perawi dari Anas bin Malik menanyakan kepada Anas berapa selang waktu antara sahur dengan sholatnya Rasulullah, dengan beranjaknya sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas, kurang lebih selang waktu tersebut ialah diperkirakan kalau seorang membaca ayat itu atau seorang membaca 50 ayat, kurang lebih selang waktunya adalah seorang membaca Al-Quran ialah 50 ayat. Disebutkan oleh Syekh Mu'taimin bahwa perkiraan seperti kemarin beliau sebutkan bahwa yang namanya bacaan di masa Rasulullah atau bacaan para sahabat itu bacaan yang tidak terburu-buru atau tidak cepat. Maka ada di sana penjelasan bahwa kurang lebih Syekh Mu'taimin menyebutkan kurang lebih bahwa seorang itu kalau membaca 50 ayat itu durasinya sekitar 10 menit sampai 1/4 jam. Sekitar apa? 10 menit sampai 1/4 jam. Hanya sekarang di sini yang perlu kita tekankan, mungkin kemarin saya sempat menyampaikan bahwa makna 1/4 jam ini makna yang harus, di mana seorang sebelum azan, 1/4 jam sebelum azan harus berhenti dari sahur. Mungkin terpahami begitu. Di sana ada hadis yang sesungguhnya lafaznya jika dipahami secara lahirnya itu demikian, yaitu hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari. Beliau menyebutkan tentang riwayat kam bainal azan wa suhur, berapa jarak antara azan dengan sahur. Berapa jarak antara azan dengan sahur, kan demikian. Jadi seolah-olah di situ dipahami bahwa berhenti
sahur dan saat berhenti sahur dengan azan itu kurang lebih kalau seorang membaca Al-Quran sebanyak berapa? 50 ayat atau dikatakan 10 menit atau 15 menit. Namun Imam Bukhari menyebutkan tentang masalah ini, itu waktu selang berakhirnya sahur Rasulullah menuju sholatnya. Dikatakan oleh Imam Bukhari bahwa hadis ini beliau berikan judul dalam kitab sahihnya, beliau berikan judul bab qadri kam baina suhur wa salatil fajri. Yang menjadi masalah ketika Imam Bukhari menyebutkan hadis ini, beliau berikan judul. Artinya judul tersebut merupakan pemahaman beliau, fikihnya beliau. Jadi ternyata judul kitab atau judul pembahasan yang ada pada Sahih Bukhari itu merupakan kesimpulan pendapat beliau. Kan enak ya. Jadi kalau orang itu mau tahu tentang ilmunya Bukhari, pendapatnya beliau apa itu, bacalah judul-judul dalam Sahih Bukhari. Nah, itu ilmu. Loh, kenapa kok itu ilmu? Ya tentunya karena beliau seorang alim. Jadi sebelum menyebutkan hadis, beliau berikan judul. Dan judul itu, seiring dengan judul itu, jika tidak ada perbedaan pendapat, seringkali beliau menyebutkan dengan pasti. Mungkin kalau kita menulis itu jarang ya, jarang yang menyinggung sebuah judul memaparkan sebuah pendapat ya. Sebuah judul jarang memaparkan pendapat. Tapi para ulama seringnya kalau membuat satu kitab itu kalau dibahas permasalahan, ada masalah-masalah diberikan judul-judul itu, biasanya judulnya itu sebagai isyarat atas pendapatnya. Dikatakan oleh beliau bab yang menyebutkan selang waktu berapakah antara sahur dan sholat fajar. Selang waktu antara sahur dengan sholat fajar. Dipaparkan dalam penjelasan ini oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar menukil tentang ucapan Ibnu Rajab bahwa keumuman riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang berapa jarak sahurnya Rasulullah, berapa jarak sahurnya Rasulullah dengan sholatnya beliau, bahwa semua itu menunjukkan yang ditanyakan adalah selang antara sahur Rasulullah dengan sholatnya beliau. Yang ditanyakan oleh rawi tadi. Jadi setelah pelajari semua riwayat yang menyebutkan tentang jarak antara sahurnya Rasulullah dengan sholatnya beliau, itu ada isyarat. Pertanyaan rawi tadi adalah menanyakan berapa selang antara sahurnya Rasulullah dan sholatnya beliau. Bermakna di situ adalah selang antara sahur dan sholat subuh. Jadi kalau begitu yang dipahami apa? Selang antara apa? Sahurnya beliau dengan sholat subuh. Dan bukan antara sahur dan azan. Karena hadis tadi mengatakan kam bainal azan was sahur. Ya tidak. Riwayatnya ada yang menanyakan berapa jarak antara azan dengan sahur. Berarti selesainya sahurnya Rasul dengan azan itu berapa jaraknya? Kan dijawab kurang lebih bacaan seorang membaca 50 ayat. Syekh Nusaimin menyebutkan bacaan yang dikatakan kurang lebih 50 ayat itu sekitar 10 menit atau 4 jam. Nah, namun dikatakan bahwa rawi tadi ketika menanyakan Anas itu maksud dan tujuan pertanyaan ialah kepada selang antara sahur dan sholat subuh dan sholat subuhnya Rasulullah, dan bukan selang antara sahur dan azan.
dan bukan selang antara sahur dengan azan. Sehingga yang terjadi di sini bahwa selang tentang selesai sahur dengan permulaan pelaksanaan sholat subuh. Jadi yang ingin ditanyakan oleh rawi tadi bermakna kepada yaitu selesai sahurnya Rasulullah dengan permulaan pelaksanaan sholat subuh. Mungkin kemarin sekilas kita pahami ya, sahur beliau selesai, kemudian menuju sholat bermakna azan, kan begitu. Jadi sahur selesai, berapa masih ada jarak sampai menuju azan. Kalau dipahami dari hadis, seolah demikian. Tapi kemudian disebutkan bahwa yang dimaksud dengan yang ditanyakan berapakah jarak selesainya sahurnya beliau menuju sholat, ialah antara selesai sahurnya beliau dengan sholat subuhnya beliau. Yang menguatkan tentang makna ini sebuah hadis bahwa Imam Bukhari mengeluarkan dalam kitab tahajud. Imam Bukhari mengeluarkan dalam kitab tahajud, di mana beliau memberi judul pada sebagian bab yang ada pada kitab tahajud, ialah bab Man tasahhara falam yanam hatta shalla as-subha. Bab yang menyebutkan seorang yang sahur dan tidak tidur hingga dia salat subuh. Bab yang menyebutkan bahwa seorang yang sahur tidak tidur sampai kemudian salat subuh, yaitu riwayat Anas bin Malik. Nabi SAW pernah sahur bersama Zaid bin Thabit. Kemudian ketika keduanya telah sahur dan keduanya selesai dari melakukan sahur, maka bangkitlah Nabi SAW untuk menuju sholat. Kemudian kami pun bertanya kepada anak, kam baina firagihima min suhurihima wa dukhulihima fi shalat. Kemudian kami menanyakan, berapakah jarak antara selesai sahurnya Rasul dan Zaid bin Thabit dan jarak selang waktu dengan masuknya keduanya menuju sholat. Maka dikatakan jawabannya apa? Kurang lebih selama seorang membaca 50 ayat. Ditekankan lagi di sini oleh Ibnu Rajab bahwa terkait dengan perihal masalah antara sahurnya Rasulullah dengan salatnya beliau, dikatakan dan tidak ada yang menyelingi tentang antara sahur dan salatnya Rasulullah kecuali dua perkara. Tidak ada yang menyelingi tentang antara selesai sahurnya Rasul dengan salatnya beliau ke salat subuh kecuali dua perkara. Perkara yang pertama ialah salat qabliyatu al-fajr, yang dikatakan salat sunnah 2 rakaat sebelum membaca subuh. Itu yang menyelingi. Dan tidak mungkin kita katakan bahwa hadis ini dipahami selesai sahurnya beliau menuju salat sunnahnya beliau, bukan di situ, tapi salat subuhnya. Nah, sekarang yang menjadi sekat atau pemisah antara selesai sahurnya beliau dengan salat subuh ialah hanya dua hal. Salat sunnah dengan berangkatnya beliau ke masjid. Salat sunnah dengan berangkatnya beliau menuju ke masjid. Sehingga kisah yang terjadi tatkala Anas bin Malik memanggil Zaid bin Thabit, yang dimana Rasul mengundang untuk diajak bersahur,
Kemudian kata Zaid bin Thabit, "Shalla rak'atain." Kata Zaid bin Thabit, setelah selesai Rasulullah sahur, kemudian beliau salat 2 rakaat, "Tsumma kharaja fa uqimatis shalah." Beliau salat 2 rakaat, kemudian beliau keluar menuju masjid, baru salat dikumandangkan, baru salat ditegakkan. Di sini ada hal yang perlu kita tekankan. Yang pertama, bahwa Syekh Utsaimin mengingatkan, misal seorang kalau memastikan, misalnya waktu subuh tinggal 1/4 jam, waktu subuh tinggal 1/4 jam. Kalau memastikan bahwa dengan 1/4 jam itu bisa sahur, maka lakukan. Orang mungkin akan bertanya, 1/4 jam kok bisa nggak bisa untuk sahur? Ya mungkin ada sebagian orang yang nggak bisa dengan 1/4 jam itu sahur, butuh waktu setengah jam atau butuh 1 jam. Kalau sampai demikian, jangan sahur. Artinya kalau dengan 1/4 jam dia nggak mampu sahur, ya jangan sahur, daripada nanti batal masuk sampai subuh. Maka masing-masing luar biasa artinya perhatian beliau. Kalau memang seorang memastikan dengan 1/4 jam itu bisa sahur, lakukan. Bahkan kata beliau, andai kata seorang dengan 5 menit sebelum waktu subuh tiba, sebelum azan bisa sahur, lakukan. Nah, jangan kemudian terus misalnya makannya double kardan ya. Nah, tidak. Kemudian kata beliau dalam hal ini ketika menyebutkan tentang penjelasan masalah hadis ini, sehingga yang perlu dipahami adalah selang waktu antara seorang ketika mengakhiri sahur atau memulai sahur dengan akhir sahur itu seukuran dengan mulainya sahur sampai tibanya waktu fajar. Nah, yang dipahami ialah bahwa selang antara masuknya seorang atau mulainya seorang sahur sampai mengakhiri itu seukuran dengan seorang kapan mulai sahur sampai tibanya waktu subuh. Sampai tibanya waktu apa? Subuh atau waktu fajar. Dan pada penjelasan yang lain beliau juga mengingatkan hendaknya seorang menghentikan makan sahur sebelum tiba waktu fajar. Hendaknya seorang menghentikan sahur sebelum tiba waktu apa? Fajar. Artinya jangan sampai menjadi kebiasaan. Sholat itu mepet-mepet dengan subuh, tidak mau berhenti kalau belum mendengarkan azan. Tidak mau berhenti kalau belum mendengarkan apa? Azan. Dan ini kata beliau termasuk kesalahan yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin. Termasuk kesalahan yang dilakukan oleh kaum muslimin, bahwa penghenti makan sahur itu dengan azan. Semuanya bukan begitu. Insya Allah masing-masing punya perkiraan. Masing-masing punya perkiraan kapan waktu fajar tiba. Ya diperkirakan. Nah, sebelum masuk hendaknya berhenti. Hendaknya apa? Berhenti. Nah, kemudian dalam masalah batas akhir sahur, itulah pendapat jumhur. Pendapat jumhur, mayoritas para ulama, dan itu yang benar, bahwa akhir batas sahur itu kalau sudah muncul fajar apa? Fajar shadiq. Dengan istilah kita, kalau sudah muncul atau sudah azan waktu subuh. Jika memang para muadzin itu dengan memperhatikan tentang waktu fajar shadiq. Kemudian, dan cukup banyak ya dalil-dalil yang menguatkan tentang perihal ini. Kemudian ada yang berpendapat itu dengan sebuah hadis. Namun hadis ini termasuk hadis yang dihukumi para ulama hadis yang ganjil. Hadis yang ganjil. Makna ganjil berarti menyelisihi keumuman. Menyelisihi keumuman para rawi, yaitu para sahabat menanyakan kepada Hudzaifah. Para sahabat menanyakan kepada Hudzaifah. Sebagian orang menanyakan kepada Hudzaifah.
tentang waktu yang dimana Hudzaifah sahur bersama Rasulullah. Hudzaifah pernah ditanya. Sementara Hudzaifah dikenal apa? Penjaga apa? Hah? Penjaga apa? Penjaga rahasia. Mungkin saja ini sebuah rahasia kan gitu ya. Kalau orang mau pintar-pintar, mungkin saja ini satu ilmu rahasia yang tidak dilakukan kecuali bersama Hudzaifah. Nah, mari kita lihat tentang bagaimana apa yang terjadi. Dikatakan bahwa Hudzaifah pernah sahur bersama Rasulullah. Kata Hudzaifah, waktunya ialah an-nahar, sampai awal yang cukup terang, artinya subuh sampai kelihatan terang. Selama matahari belum terbit. Coba ya, selama matahari belum terbit. Pokoknya sampai kelihatan awal subuh terang begitu. Kelihatan orang lewat, apa rumah-rumah sudah kelihatan terang. Tapi dengan catatan selama belum apa? Belum terbit matahari. Boleh seperti itu. Tapi hadis ini syad, ganjil. Ya, makanya jangan gemar dengan hal-hal yang ganjil, hal-hal yang nyeleneh, yang aneh. Kemudian lebih menguatkan hal ini kata mereka ialah hadis yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan, "Idza sami'a ahadukum an-nida wal ina ala yadihi." Jika ada seorang sahur tiba-tiba mendengarkan suara azan dalam posisi gelas, ya mungkin berisi kopi atau teh, bahkan membiak, mangkok yang isinya mungkin nasi loko juga dia pegang juga kan gitu. Ya waktu makan dia pegang piringnya, terus gelas juga pegang dengan tangan kiri, walaupun nanti tidak dengan tangan kiri ya, tapi pokoknya dia pegang gitu. Memahami zahirnya hadisnya, yang zahirnya kan kepegang dengan tangannya. Wallahu a'lam lafaz hadis, saya juga belum melihat tentang lafaz hurufnya itu dengan biyadihi atau wal ina'u ala yadih, dan ina yang dikatakan ina itu umumnya adalah tempat minuman di tangannya, satu tangan, bukan dengan di dua tangannya. Fala yadhahu hatta yaqdi hajatahu minhu, jangan dia letakkan sampai dia selesaikan apa yang ada pada gelas tadi atau mangkok tadi. Kembali bahwa hadis ini sebagian ulama seperti Syekh Al-Albani mensahihkan, tapi sebagian ulama menyebutkan memasukkan dalam deretan hadis yang ada cacatnya, termasuk dalam hal ini ialah Syekh Muqbil rahimahullahu ta'ala. Jadi kalau yang mengatakan berpendapat tentang cacatnya, bahwa hadis ini cacat, berarti selesai kan begitu. Nah sekarang bagaimana solusi orang yang terus misalnya, ya saya tetap mengambil ilmunya Syekh Al-Albani, saya dahulukan. Mari, baik kita ajak juga. Maka solusinya sebagian ulama mengarahkan, pertama, yang dimaksud jika kalian mendengarkan azan di situ ialah azannya Bilal, berarti azan pertama, bukan azan kedua. Solusinya azan pertama. Dan Syekh Al-Albani mengatakan bahwa jarak antara azan pertama dengan azan kedua itu kurang lebih 1/4 jam. Tapi kan panjang, masih ada waktu. Itu solusi yang pertama. Masih enggak itu azan kedua, baik azan kedua. Para ulama juga mengarahkan, kalau itu azan kedua itu boleh diarahkan kepada seorang yang meyakini karena masalah melihat fajar shadiq, melihat fajar shadiq itu pada sebahagian mengarahkan hal yang kaitannya hanya nisbahnya ialah prasangka, tidak bisa memastikan dengan yakin, kecuali orang-orang yang punya keilmuan dan mantap bahwa memang itulah fajar shadiq, berarti kita harus serahkan urusan azan kepada dia kan begitu. Hanya kalau kemudian kita katakan bahwa seorang ketika memandangkan azan dan azannya tatkala dia mengatakan melihat fajar tadi hanya prasangka, maka boleh melanjutkan. Tapi jangan kemudian setiap saat, wah saya prasangka saya kok nggak enak, ini berarti belum azan ini kan begitu. Gara-gara apa? Ya tiap hari begitu, jangan. Karena apa? Kita harus menggabungkan pendapat ulama yang lain tadi. Iya enggak? Syekh Muslim mengatakan
sepantasnya seorang itu meyakini ataupun menanamkan untuk menghentikan sahur sebelum masuk waktu fajar, kan begitu. Dari hadis ini juga beliau berkomentar, yaitu Syekh Muslimin berkomentar, ada pendapat para ulama, ada pendapat ulama yang mengatakan boleh bahwa seorang itu apabila memegang bejana air minum, kemudian mendengarkan azan untuk melanjutkan dan dia selesaikan, atau makanan, kata beliau. Tapi menurut saya, pendapat saya bahwa yang sepantasnya untuk dia hentikan, pertama terkait dengan masalah hadis ini diperbincangkan tentang apa? Masalah sahih dan tidaknya. Sehingga ketika itu maka hendaknya seorang mengambil sesuatu yang lebih apa? Berhati-hati, tindakan yang berhati-hati. Kembali, jadi masalah sahur itu bukan masalah yang kemudian seorang membiasakan bahwa penghenti yang ngerem untuk berhenti sahur itulah dengan membiasakan kalau sudah dengar azan. Apalagi Masya Allah seorang atau orang itu kadang-kadang semakin banyak yang pintar. Kalau giliran sahur itu nunggu azan yang paling terakhir. Mana masjid yang paling akhir azannya itu yang dipakai. Kalau buka puasa mencari azan yang paling duluan, walaupun paling jauh saya tahu kedengaran. Loh, misalnya dikatakan Bah atau Abi, kan belum azan. Iya, tapi tadi saya nggak bisa. Masjid kita kan belum azan. Nggak apa-apa, kita pakai yang awal. Giliran apa? Sahur, masih kita udah azan. Itu keburu-buru, kecepatan itu. Nanti ada azan yang paling akhir itu yang kita pakai. Masya Allah, cerdas kalau dalam hal ini. Baik, itu yang mungkin ingin kita berikan catatan atau tanbih. Karena mungkin walau dari apa yang terasa bagi saya, seolah-olah dipahami dengan apa yang saya ucapkan, bahwa batas yang dimaksud ialah selesai sahurnya Rasul sampai menuju apa? Azan, bermakna apa? Antara selesai sahur dengan azan itu kurang lebih 50 ayat, berarti kurang lebih 10 menit. Tapi yang dimaksud ialah sampai salatnya beliau. Sampai salatnya beliau. Sehingga dalam hal ini ialah seorang hendaknya berhati-hati. Boleh, misalnya diperkirakan 10 menit sebelum masuk waktu subuh, seorang bisa melakukan sahur. Dan hendaknya jika sudah dekat dengan azan, dia hentikan. Nah, baik, kita lanjutkan. الحجر معناه المهجور، وهذا المهجور على اسمه. هذا المهجور على ضرب. الضرب الأول فضول الكلام. فضول الكلام ما لا داعي له ولا حاجة له. نعم، فهذا تركه سنة. الثاني ما كان قبيحا ومنه الشتم والسب والقذف. نعم، فهذا تركه واجب، لقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور فيه والعمل به وفي رواية والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ويلحق بهذا السخط، ويقال السخط وهو الضجيج، وهذا يحصل في الأسواق وفي الغالب من التجار، فكل واحد يصيح ويصرخ بترويج بضاعته، بعبارات يستخدموها مثل الطيب عندي بصوت عالي. نعم، فهذا منهي عنه، وأقل أحواله الكراهة الشديدة، لقوله في الحديث: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفض ولا يسخط. الحديث. نعم.
Kemudian berkata musannif, wa tarkul hujri minal kalam, termasuk yang disunnahkan adalah meninggalkan kata-kata yang tidak pantasnya ketika seorang sedang berpuasa. Kemudian Syekh menyebutkan istilah meninggalkan al-hujr minal kalam. Makna hujr ialah mahjur, yang ditinggal. Jika al-hujri ialah al-mahjur, yang ditinggal. Dan sesuatu yang ditinggal dalam ucapan maupun tindakan itu ada dua pembagian atau dibagi dua. Sesuatu yang perlu ditinggal ketika seorang dalam berpuasa, baik ucapan maupun perbuatan, itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, apabila jenis ucapan tersebut ialah hubulul kalam, obrolan, kata-kata, ucapan yang di situ sia-sia, tidak perlu. Jadi seorang ngobrol, seorang berbicara, berucap yang sesungguhnya tidak perlu, tidak ada manfaatnya, tidak ada perlunya. Kalau jenisnya yang semacam itu, itulah yang dikatakan oleh musannif disunnahkan, artinya meninggalkannya sunnah. Bermakna apabila seorang misalnya Ramadan, kemudian di pagi hari atau siang hari, sore hari dia ngobrol sesuatu yang tidak ada manfaatnya, tidak sampai jatuh kepada perkara yang diharamkan. Tidak sampai kepada yang diharamkan, bermakna kemudian dia berdosa. Tetapi kalau yang diobrolkan perkara yang tadi dikatakan tidak ada manfaatnya, maka meninggalkannya lebih utama. Meninggalkannya apa lebih utama? Tapi terus jangan sampai kemudian karena meninggalkannya lebih utama, masya Allah, dari mulai pagi sampai sore sampai malam sampai maghrib tidak mau bicara sama sekali. Diajak ngobrol, misalnya ditanya masalah gimana kesehatan, diam dia. Kenapa mau menjawab? Itu kan tanyanya sia-sia saja. Nggak ada perlunya itu. Kenapa kamu? Kan kamu anak saya sehat, saya juga sehat. Masya Allah. Ini berarti apa? Jumut namanya. Jumut ya. Salah satu perihal yang dipakai untuk menyenangkan orang kan, tanya gimana kabarnya, baik-baik. Dia diam saja. Nah, tidak. Ini bukan dikatakan fudu, orang mau tahu menau, tidak. Boleh ya untuk mengeratkan hubungan persahabatan, tanya semacam itu. Kecuali kalau istilahnya orang Jawa, kalau ngomongnya sudah ngalor ngidul ya, nggak karuan, stop, dah. Kita bicara yang ada manfaatnya kan gitu. Nah, yang kedua, jenis yang kedua, kalau sampai yang diucapkan itu hal yang kotor, yang jelek. Nah ini, kalau sampai yang diucapkan itu ucapan yang kotor atau jelek, seperti mencaci, atau memaki, atau menuduh seorang dengan tanpa bukti. Termasuk kata beliau, menuduh dengan tanpa bukti. Maka kalau sampai yang demikian ini, meninggalkannya wajib. Nah, karena meninggalkannya wajib, jangan sampai kita itu terucap kata-kata yang mengandung kepada celaan atau makian. Tidak tahan. Meskipun seorang itu dicaci, meskipun seorang itu dimaki, sabar. Nah, hal itu berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada' qaula zur fihi wal 'amila bih." Barang siapa yang dia itu tidak meninggalkan kata-kata yang di situ tidak ada manfaat, bermakna kata-kata yang kotor, kata-kata yang jelek. Seperti tadi, seorang mencaci, seorang memaki. Maka atau seorang melakukan perbuatan-perbuatan yang di situ juga perbuatan yang tidak ada fungsinya, tidak ada
maknanya seperti memukul, membunuh, menampar. Hati-hati. Tak kesel-keselnya, tak jengkel-jengkelnya dengan anak misalnya atau dengan istri, jangan. Tahan dulu. Sampai kapan ditahan? Jangan nanti awas kalau sudah buka puasa tak pukul sehabis-habisnya. Istrinya juga begitu. Hati-hati kamu ya. Nanti tunggu buka puasa dulu. Mungkin sang istri juga paham nanti mau buka puasa pulang dulu sama orang tuanya. Selamat. Sampai besok pagi puasa lagi kan selamat begitu. Nah, jangan demikian. Mudah-mudahan habis buka puasa beda haluan begitu. Beda haluan ternyata sadar. Nah, bahwa yang namanya seorang sama juga tentang ini, tentang masalah barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan kotor, ucapan yang jelek, atau melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik seperti memukul, membunuh dan yang lainnya. Atau pada riwayat yang lain al-jahl. Al-jahl yang dimaksud bukan kebodohan lawannya berilmu, tetapi tindakan yang kurang santun. Kadang orang punya ilmu tapi tindakannya apa? Jelek. Itu namanya jahl juga. Tidak punya santun, kesantunannya tidak ada. Berilmu tapi ucapannya menunjukkan orang yang tidak santun. Lawan daripada ilmu. Demikian pula perbuatannya begitu, punya ilmu tapi orang tidak santun. Nah, maka Rasul mengatakan falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'ama wa syaraba. Maka Allah tidak butuh hajat, ini Allah tidak butuh. Sebagian ulama menyebutkan Allah tidak meridhai. Makna tidak butuh karena sebenarnya Allah tidak butuh kepada apapun terhadap hambanya. Bermakna Allah tidak ridha. Allah tidak menghendaki puasanya orang ini tatkala dia tinggalkan makanan dan minuman. Nah, dan diingatkan bahwa masalah meninggalkan ucapan kotor, ucapan yang tidak baik seperti mencaci maki, demikian pula perbuatan-perbuatan yang jelek, memukul, membunuh dan yang lainnya, meskipun pada puasa itu lebih ditekankan, tapi jangan kemudian menjadi alasan selesai puasa, loh kan waktu puasa saja dilarang. Tidak, tetap di luar puasa juga dilarang. Tapi saat puasa lebih ditekankan dilarangnya. Kenapa? Karena sebagian ulama menyebutkan ini sebagai pembatal puasa yang bersifat maknawi. Apa artinya? Bisa saja seorang dalam berpuasa dia sah puasanya, tapi secara pahala berkurang, bahkan tidak ada pahalanya sama sekali. Itu yang diistilahkan pembatal maknawi. Jadi bisa saja dia mendapatkan puasa sebulan penuh, tapi tiap hari demikian, maka bisa dikatakan mungkin pahalanya dikurangi atau bahkan tidak mendapatkan pahala sama sekali. Nah, kalau seorang yang hari melakukan perbuatan itu. Kemudian kata beliau, Syekh Ubaid rahimahullah, dan diikutkan, disertakan. Termasuk perkara yang di situ dikatakan, kalimat yang dikatakan qauluz zur ialah as-sah. Apa yang dikatakan dengan abadi, teriakan. Seorang apa? Melakukan teriakan-teriakan. Dan kata beliau diingatkan, dan umumnya semacam ini terjadi di pasar. Di pasar terkhusus para pedagang yang ingin melariskan dagangannya dengan masing-masing membuat takbir. Ada yang mengatakan yang bagus dagangan saya, yang murah dagangan saya, tapi teriak-teriak. Afwan, walaupun Ramadan ajang untuk mencari rezeki yang gampang, misalnya habis lebaran nanti sudahlah tutup buku, kemudian nanti seorang akan menghentikan aktivitasnya, tapi jangan walaupun berdagang bulan Ramadan kemudian seorang terus melakukan promosi dengan berteriak-teriak. Ini umumnya kepada para pedagang. Juga lebih-lebih kepada kita manakala seorang dalam mengangkat suara itu perlu diberikan ditempatkan pada tempatnya. Seperti khutbah boleh mengangkat suara setinggi-tingginya. Nah, atau ketika seorang memberikan suatu penjelasan boleh. Tapi kepada hal-hal yang terkait dengan perkara yang tidak semestinya, jangan kemudian seorang
mengangkat suara dengan tinggi-tinggi. Kata beliau, walaupun hal ini perkara yang di situ dikatakan terlarang, namun larangannya paling rendah ialah sangat dilarang. Tidak sampai kepada muharram, artinya tidak sampai kepada muharram. Sebagaimana dalam hadis, apabila idza kana yaumi sumi ahadikum fala yarfus wala yaskhab. Apabila hari yang dimana seorang berpuasa, maka janganlah seorang mengucapkan ucapan-ucapan yang keji maupun ucapan-ucapan yang kotor. Jangan mengucapkan ucapan-ucapan yang keji dan jangan pula mengucapkan ucapan-ucapan yang kotor. Nah, baik. والحديث هذه كلها صح فيها نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيح نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى. قال العلماء الحكمة من هذا النهي أن الصائم لهذين اليومين يعرض عن ضيافة الله، فالله أذن له في الفطر فهو يعرض عن ذلك، فصار صومهما محرما، لأن الأصل في النهي التحريم. وأما أيام التشريق فهي 11 والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة، 11 والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة، فيحرم صومها على الحاج والمقيم إلا من وجب عليه الهدي فلم يجد، جاز له صيام أيام التشريق. وبهذا يجب أن يتنبه من اعتاد صيام البيض وأولها 13 من كل شهر ويصوم مكانه، يصوم 14 و15 أو 17 يصوم يوم مكانه. أما يوم التشريق فلا. وفي الحديث الصحيح عن عائشة وغيرها رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أيام التشريق أن يصنع إلا لمن لم يجد الهدي. نعم. وصح عنه صلى الله عليه وسلم النهي عن صوم يوم النحر كذلك وأيام منى وهي أيام التشريق، قال إنها أيام أكل وشرب وبعاد، يعني أن الرجل يأتي فيها، أن الحاج يأتي فيها من زوجته ما أحله الله لا. نعم. طيب. Kemudian berkata Qawi Abu Syuja rahimahullah, wa yahrumu siyamu 5 ayyam. Berikutnya ialah dan tidak diperbolehkan, artinya diharamkan puasa pada 5 hari berikut ini. Diharamkan berpuasa pada 5 hari berikut ini. Yang pertama, ayyamul idah. Hari yang pertama dan kedua, jenis hari yang diharamkan seorang berpuasa ialah 2 hari raya. Idul Adha, Idul Fitri itu dilarang, diharamkan. Kemudian yang berikutnya wa ayyamu tasyrik at-thalatha. Ayyamu tasyrik at-thalatha.
hari-hari tasyrik yang 3, yaitu pada tanggal 11, 12 Dzulhijjah. 11, 12, 13 Dzulhijjah. Berarti 5. Ini yang diharamkan. Kemudian kata beliau, wa yukrahu shaum yaumil syak. Adapun pada hari yang dimana seorang ragu apakah besok itu sudah puasa atau belum, itu makruh. Itu makruh hukumnya, illa ayyuwafiqa adatan lahu, kecuali seorang bertepatan dengan hari ragu tadi dengan puasa-puasa yang memang dia telah membiasakan puasa sebelumnya. Kecuali kalau orang sudah punya kebiasaan puasa yang nanti akan dijabarkan oleh beliau. Misalnya orang punya kebiasaan puasa Senin, pas giliran tiba hari yang orang mengatakan itu hari ragu, bahwa besok mau puasa, kok ini hari Senin, boleh nggak puasa? Boleh, karena memang dia membiasakan puasa sebelumnya. Atau Kamis, puasanya Jumat, Kamis hari ragu, boleh misalnya begitu, karena itu hari yang dimana seorang membiasakan puasa. Atau puasa Daud bertepatan Jumat, walaupun atas pendapat Jumat itu diperbolehkan tentang puasa Daud, karena seorang akan ketemu sehari puasa sehari tidak. Bagaimana kalau ketemu dengan Jumat sebentar besok mau puasa? Orang mengatakan itu hari ragu, boleh, kalau memang dia punya kebiasaan tentang puasa Daud dan seterusnya. Kemudian berkata beliau Syekh Ubaid hafizahullah, qala ulama, berkata ulama hikmah telah menyebutkan tentang hari Aidain, yaitu Fitrul dan Adha. Dua hari raya ialah hari Idul Fitri dan Adha. Berkata para ulama bahwa larangan seorang berpuasa pada 2 hari ini, larangan seorang berpuasa pada 2 hari ini karena seorang berpaling dari tamunya Allah, berpaling dari tamunya Allah, di mana Allah mengizinkan seorang untuk berbuka pada hari itu, sehingga ketika tidak mau berbuka bermakna puasa maka dia berpaling, bahwa Allah memberikan sebagai tamunya, memberi jamuan, yaitu apa? Diperbolehkan untuk makan dan minum. Itu hikmahnya. Maka barang siapa yang berpaling, menjadilah puasanya diharamkan, kan begitu, karena dia berpaling dari apa yang Allah izinkan untuk berbuka. Maka dengan berpalingnya itu bermakna dia harus berpuasa, dikatakan bahwa puasanya haram. Karena apa? Karena asal muasal larangan ialah pengharaman. Asal muasal suatu larangan adalah pengharaman. Adapun apa yang dikatakan oleh musannif wa yukrahu yaumu atau wa ayyamu tasyrik, kata beliau, adapun ayyamu tasyrik ialah hari yang di situ pada hari yang ke 11, 12, 13 dari bulan Dzulhijjah. Dari bulan Dzulhijjah. Maka juga hal itu diharamkan seorang berpuasa padanya. Baik bagi orang yang menunaikan ibadah haji atau orang yang muqim. Artinya orang yang tidak menunaikan ibadah haji. Kecuali seorang yang mewajibkan padanya haji. Misalnya ada di sana tata cara haji yang dimana seorang dalam pelaksanaan ibadah haji itu mewajibkan dirinya untuk membawa hewan yang akan dipotong, yang disebut dengan haji, dan bukan hewan kurban, bukan udhiyah, tapi istilahnya haji. Namun dia tidak mendapatkannya. Boleh bagi seorang yang menunaikan ibadah haji dan kemudian dia menginginkan untuk membawa hewan sembelihan, kemudian dia tidak mau melakukannya untuk mengganti dengan puasa, dan puasanya di hari tasyrik. Puasa yang dia lakukan itu di hari tasyrik boleh, misalnya tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 dia berpuasa di situ boleh.
Dengan catatan tadi, seorang yang menunaikan ibadah haji, kemudian dia akan membawa haju dan tidak mendapatkan. Dari sini kata beliau ingin kita ingatkan kepada seorang yang punya kebiasaan puasa dalam 1 bulan, dalam per bulan, itu puasa di pertengahan bulan yang diistilahkan dengan ayyamul bid, puasa putih. Ya, puasa putih semuanya puasa yang dimana hitungannya hijriyah, bulan hijriyah. Yang disunahkan itu tanggal 13, 14, 15 hitungan hijriyah. Tapi bukan puasa putih ya, mungkin menurut sebagian orang ya, orang Jawa atau puasa putih yang dikatakan mutih ya. Mutih betul itu. Nasi aja nggak boleh. Nasi aja kadang nggak mau. Putihnya sudah kecampuran. Nah, jadi kadang memang hanya dengan air. Atau kadang putihnya cari singkong yang putih, yang tidak ada unsur campurannya. Betul-betul tidak mau menyentuh gorengan, tidak mau menyentuh sayur, itu namanya puasa putih. Salah itu. Boleh Anda puasa putih, makannya merah, hijau, kuning, minum sirup merah, lauknya mungkin agak kosong sedikit hingga agak apa coklat, tidak putih. Itu ayyamul bid. Tanggal berapa tadi? 13, 14, 15 di pertengahan bulan terkait dengan hitungan hijriyah. Jangan nasional. Nah, jangan nasional, hijriyah. Kata beliau ingatkan kepada orang yang punya kebiasaan membiasakan diri puasa putih tadi, puasa ayyamul bid pada setiap bulannya. Nah, terkait karena keadaannya dilarang pada hari tasyrik, kan keambil salah satu harinya ya, 11, 12, 13. Berarti keambil hari yang pertama kan begitu. Hari pertama kan keambil bagi orang yang membiasakan. Maka boleh berpuasa, tapi jangan mengambil hari tasyrik. Bagaimana mulainya? Boleh misalnya 14, 15 atau berikutnya, atau mungkin 15, 16 dan berikutnya. Tapi jangan mengambil hari apa? Tasyriknya. Wabih ini ya. Nah, walaupun seringnya kita ini kalau sudah masuk hari raya Idul Adha, misalnya kita tidak ikut ibadah haji, megang hadis apa? Ayyamut tasyrik, ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah. Hari tasyrik, hari yang seorang dipuas-puaskan makan daging, dipuas-puaskan boleh minum, tapi lupa untuk takbir, untuk ingat kepada Allah. Yang kedua, orang mengatakan puas-puaskan makan sampai akhir Dzulhijjah. Akhirnya apa? Yang biasanya puasa putih, ya kan ini lagi musimnya makan minum pada Dzulhijjah ini. Nggak apa-apa lah nanti puasanya ditinggal aja. Kadang demikian, lupa dengan satu kebiasaan yang kadang seorang memang melakukannya. Kemudian hadis Aisyah, Rasulullah SAW bersabda, "Naha an ayyun tasyrik ayyasumna." Larangan bagi seorang untuk berpuasa pada hari tasyrik illa liman lam yajid al-hajj, kecuali orang yang tidak mendapatkan tadi sembelihan bagi seorang yang menunaikan ibadah haji. Dan larangan yang dimaksud di sini juga larangan yaumun nahar wa ayyam mina. Yang dikatakan yaumun nahar, hari-hari yang dipakai untuk menyembelih ketika seorang menunaikan ibadah haji. Demikian pula ayyam mina, hari-hari yang dikatakan di Mina, semua itu dikatakan ayyamut tasyrik. Mengapa dikatakan tidak boleh? Adapun kaitannya dengan illah, sebab kenapa hari tasyrik, hari yang dimana seorang tidak boleh puasa? Karena hari itu Rasul bersabda ayyamu aklin wa syurbin. Sebagian riwayat dengan zikrillah wa zikrillah untuk bertakbir, dan beliau mengatakan ayyamu aklin wa syurbin wa bi'al. Hari yang dimana seorang boleh makan, seorang boleh minum, bahkan seorang laki-laki, seorang suami boleh mendatangi istrinya. Seorang suami boleh mendatangi istrinya. Apa-apa yang Allah halalkan. Nah, wabah, jelas ya. Jadi di situ ada penekanan tidak boleh puasa pada 2 hari raya. Kenapa alasannya dilarang? Karena Allah mengizinkan seorang untuk apa? Berpuasa pada hari itu. Barang siapa yang berpaling dari izinnya Allah, maka jatuh pada perkara yang diharamkan atau larangan.
dan seorang yang jatuh pada larangan maka jatuh kepada sesuatu yang diharamkan. Adapun ayyamu tasyrik, sebabnya ialah hari itu kata Rasulullah SAW, hari yang dimana orang makan dan minum. Maka barang siapa yang melakukan puasa berpaling dari apa yang Rasulullah SAW sebutkan. Hanya dikecualikan tadi orang-orang yang menunaikan ibadah haji dalam posisi dia tidak mendapatkan apa yang akan dia sembelih, boleh mengganti dengan berpuasa. Kemudian yang berikutnya penjelasan wa yukrahu ma atau saumu yaumi syak illa an yuwafiqa 'adatan lah. Nah. Wa yukrahu saumu yaumi syak illa an yuwafiqa 'adatan lahu. صوم يوم الشك. ما يوم الشك؟ يوم الشك هو المكمل لل30 من شعبان. سمي لذلك لأنه محل شك، هل هو من شعبان أو من رمضان؟ والأصل أنه من شعبان، الأصل أنه من شعبان، فهو إذن يوم أكل وشرب. وفيه من الأحاديث أولا حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا تقدموا صوم رمضان بيوم أو يومين إلا رجل كان له صوم فليصومه. وهذا هو الذي أشار إليه نعم بهذه الجملة. نعم. فقوله إلا رجل، المقصود بالرجل التغليب، لأن غالب من يحضر مجالس النبي صلى الله عليه وسلم حضرا وسكر هم الرجال، وأخواتهم وزوجاتهم وبناتهم المؤمنات كذلك لهم، فإذا لا يراد به التخصيص، فالرجل والمرأة سواء. فهذا الاستثناء الذي رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم وإن واضح الشك يشمل ما كان فرضا مثل قضاء رمضان وصوم النذر وصوم الكفارة وبدل الحج أو قضاء صوم رمضان من ذكر أو قضاء ولي صوم رمضان عن مجيئه، كما سيأتي تحرير ذلكم إن شاء الله تعالى. ويشمل كذلك النذر كمن اعتاد صوم الاثنين والخميس. نعم، هؤلاء مأذون لهم. وفي أخرج البخاري تعليقا كما ذكر الحافظ عن عثمان بن ياسر رضي الله عنهما قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث وما قبله صريحان في النهي. الأول بصيغة النهي: لا تقدموا، والأصل لا تتقدموا. والثاني في ترتيب المعصية، وهذا أيضا من ألفاظ النهي بصيغة فرعية: قد عصى. نعم، من صام اليوم الذي يشك فيه، هذه جملة شرطية، وجوابها فقد عصى. فترتيب المعصية على الفعل ذنب له، والذم ذم الفعل أو الفاعل من صيغ النهي الفرعية. ومحل بسط هذا في علم الأصول، فلعل القائمين على الدورة يعني يضمون إلى موادها
كتابا في علم الأصول ويستدعون متخصصا في ذلك، ونحن نستطيع ترشيحه من المدينة. نعم. فإذا قول من قال يكره فهذه الكراهة كراهة تحريم لا كراهة تنزيه. وما حد كل منهما؟ كراهة التحريم يترتب عليها النهي وفساد المنهي عنه، والإثم نعم لركوب النهي والتحريم وفساد النهي عنه. وأما كراهة التنزيه فلا يترتب عليه شيء من ذلك، ولكن ترك المنهي عنه أولى من فعله. نعم. Baik. Kemudian beliau menyebutkan terkait dengan apa yang disebutkan oleh Qadhi Abu Syuja', wa yukrahu shaumu yaumi syak, wa yukrahu shaumu yaumi syak, dilarang berpuasa pada hari yang di situ diragukan, illa an yuwafiqa adatan dah, kecuali kalau orang punya kebiasaan puasa-puasa sebelumnya. Kata beliau, yang dimaksud dengan hari yang diragukan adalah hari yang menjadi pelengkap 30 hari dari bulan Sya'ban, hari yang dimana ujung menjadi penyempurna 30 hari bulan Sya'ban. Karena kalau sudah sampai kelewatan artinya kita kenal bahwa tidak mungkin Sya'ban atau Hijriah itu 31 kan gitu. Sehingga mesti yang dijadikan hari yang diragukan itu penghujung. Dan tidak mungkin dikatakan hari ragu adalah ketika Sya'ban masih 28. 29 dikatakan ragu, tidak. Maka dikatakan hari yang dikatakan diragukan ialah hari yang menjadi apa? Pelengkap, penyempurna bilangan 30 pada bulan apa? Sya'ban. Kenapa dikatakan hari itu termasuk hari yang tempatnya keraguan? Hari yang dimana tempatnya keraguan? Disebabkan karena hari itu adalah hari apakah dia masih Sya'ban ataukah sudah Ramadan. Kan begitu. Maka dikatakan ragu. Apakah hari itu termasuk hari yang dikatakan Sya'ban ataukah hari yang dikatakan Ramadan? Sementara kita punya kaidah wal aslu annahu min Sya'ban. Karena kalau seorang belum punya kepastian memastikan bahwa hilal terlihat, maka dikatakan apa? Asalnya dikembalikan sebelumnya. Karena Sya'ban kan belum lengkap. Iya. Sya'ban masih menyisakan 1 hari. Itu dikatakan hari yang dimana ragu. Asalnya ialah apa? Asalnya ialah dikembalikan kepada hukumnya, yaitu apa? Sya'ban. Kalau begitu, maka kalau itu bulan Sya'ban, maka hari yang dimana seorang masih boleh makan dan boleh minum. Ya? Jadi tidak. Kalau itu termasuk Sya'ban, maka masih boleh makan, boleh minum. Nah, karena masih boleh makan, boleh minum, seorang tidak disukai berpuasa di hari itu. Seorang tidak disukai berpuasa di hari itu. Beberapa hadis yang mendukung dalam masalah ini, yang membicarakan masalah ini ialah pertama, kenapa tidak boleh? Kenapa dilarang seorang berpuasa pada hari yang diragukan? Pertama, hadis Abi Hurairah, di mana Rasulullah SAW bersabda, "La taqaddamu shauma Ramadan bi yaumin aw yaumain." Jangan seorang mendahului Ramadan dengan berpuasa sehari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya. Jangan seorang mendahului dengan berpuasa bulan Ramadan, dengan berpuasa pada bulan Ramadan sehari sebelum Ramadan tiba atau 2 hari sebelum Ramadan tiba. Karena sebagian orang mengatakan ya untuk kehati-hatian
kan bagus. Daripada misalnya orang mengatakan ternyata ketika dia puasa betul sudah masuk, dia akan mengejek. Apa kata saya? Hati-hati kan bagus. Iya. Hati-hati kan bagus. Sehingga kamu dalam kondisi nanti mengkobok karena telah masuk, sementara kan sudah puasa, itu juga tidak boleh. Itu juga tidak boleh. Illa rajulun kana lahu shaumun falyasumhu. Kemudian Rasul bersabda, kecuali seorang yang memang punya kebiasaan untuknya puasa. Seorang yang memang sudah punya kebiasaan. Kana lahu shaum, istilah kana, perkara yang berkesinambungan, sering dia kerjakan sebelumnya puasa, maka berpuasalah di hari itu. Walaupun dikategorikan sebagai hari apa? Hari yang dimana Rabu. Dan itulah yang diisyaratkan oleh musannif pada kalimat, yaitu apa yang dikatakan oleh Abu Syuja, wa yuhram atau wa yukrahu shaumu yaumi syak illa an yuwafiqa 'adatan apa? Lahu. Kecuali orang itu punya kebiasaan puasa sebelumnya, walaupun bertepatan dengan hari yang dikatakan Rabu, maka tidak mengapa berpuasa. Adapun kalimat pada hadis illa rajulun, kecuali seorang laki-laki. Nah, kemudian kalau bertanya, hadis ini berarti khusus untuk laki-laki? Jawabannya apa? Tidak. Perempuan pun begitu. Perempuan pun begitu. Bahkan bisa dikatakan mayoritas yang biasanya gemar puasa itu apa? Kaum apa? Kaum wanita kan begitu. Yang gemar puasa itu kaum wanita. Nah, maka dikatakan oleh beliau, maksud daripada laki-laki di sini ialah mimba bistaglib, hukum keumuman, dipakai untuk menghukumi keumuman. Dimaksud dengan keumuman karena apa? Yang biasa hadir di majelisnya Rasulullah, baik ketika beliau dalam kondisi ada di tempat atau safar, ialah para laki-laki yang biasa hadir di majelisnya beliau, baik ketika beliau ada di kampungnya atau ketika beliau safar, ialah kaum lelaki. Maka bagaimana dengan saudaranya? Bagaimana dengan istri-istrinya? Bagaimana dengan anak perempuannya yang para wanita mukminat? Kata beliau, mengikuti hukum ini. Mengikuti hukum ini. Sehingga maksud di sini bukanlah pengkhususan kaum laki-laki, tapi juga berlaku kepada wanita. Misalnya wanita punya kebiasaan. Nah, laki-laki dan wanita sama. Hanya beliau ingatkan terkait dengan masalah pengecualian. Rasul mengecualikan. Istilah di sini ialah beliau mengecualikan. Rasul mengecualikan kecuali seorang yang bertepatan dengan hari Syak tapi punya kebiasaan puasa sebelumnya. Maka kata beliau, hafizahullah, termasuk dalam hal ini ialah yang mencakup dalam puasanya ialah puasa fardu. Yang disilakan puasa fardu seperti seorang mengqadha. Misalnya orang punya hutang, puasa tahun kemarin 2 hari, lupa, sisa harinya tinggal 2 hari sebelum Ramadan. 2 hari sebelum apa? Ramadan. Sementara dia harus mengqadha. Bagaimana? Dia lakukan? Dia lakukan. Meskipun nanti yang hari kedua bertepatan dengan hari yang tidak disukai puasa, yaitu hari apa tadi? Hari yang dikatakan Rabu. Boleh seperti itu, mengqadha. Atau seorang dalam kondisi berpuasa nadar. Puasa nadar, misalnya dalam kondisi seorang bernadar, saya akan berpuasa, apakah karena sakit, kemudian dia mengatakan kalau sembuh saya akan puasa. Pas bertepatan puasa yang dia nadarkan tadi, misalnya sehari puasa bertepatan dengan hari yang dimana Rabu, itu juga boleh dia lakukan. Atau puasa kafarah, puasa yang terkait dengan apa? Denda seorang. Misalnya seorang melakukan denda, membayar denda, tapi dendanya terkait dengan puasa. Hari yang dimana puasa bertepatan dengan hari yang dikatakan yaum syak, maka itu juga boleh. Atau hari yang dipakai untuk mengganti haji, pengganti haji. Seorang yang menunaikan ibadah haji dalam kondisi apa? Dia tidak mencapai haji, maka dia ganti dan bertepatan dengan hari itu. Atau seorang
yang masih hidup tatkala dia memuasakan orang yang meninggal, karena yang meninggal berhutang kepada puasa, kemudian dia memuasakan dari orang yang sudah meninggal, itu juga boleh, walaupun bertepatan dengan apa? Yaumul syak, seperti yang akan disebutkan bagaimana cara puasanya. Bahkan yang mencakup dalam hal ini juga puasa sunnah, seperti seorang yang membiasakan puasa Senin, seperti seorang yang membiasakan puasa Kamis. Maka mereka itu walaupun berpuasa pada hari yang dilarang diizinkan. Mereka itu walaupun berpuasa pada hari yang dilarang diizinkan. Yang kedua ialah hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari. Ta'liqan dari Ammar bin Yasir. Rasul bersabda, "Man shoma al-yawma alladhi yushaqqu fihi." Barang siapa yang sengaja berpuasa di satu hari yang mana hari tersebut hari yang diragukan padanya, faqad asa Abul Qasim, dia telah berdosa, durhaka, menyelisihi apa yang diajarkan Rasulullah, yaitu kepada Abul Qasim yang dimaksud ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis ini, itu hadis yang terakhir dan sebelumnya, keduanya memiliki dalil yang cukup jelas, yaitu terkait dengan larangan berpuasa pada hari yang diragukan. Adapun hadis yang pertama, kejelasan riwayatnya dengan lafaz an-nahyu, larangan an-nahyu, yaitu dengan lafaz an-nahyu la taqaddamu, yang asalnya ialah la tataqaddamu, dan itu jelas. An-nahyu yufidu at-tahrim, larangan berfaedah kepada pengharaman. Yang kedua, hadis yang kedua ialah diiringi dengan kemaksiatan. Artinya barang siapa yang melakukan itu apa? Akibatnya berdosa. Dan ini juga termasuk lafaz yang digolongkan para ulama usul, termasuk kata-kata yang mengandung kepada larangan. Ya, misalnya ada satu perbuatan, kemudian diiringi, disertai dengan perbuatan dikatakan dia telah berdosa, dia telah durhaka. Maka kalimat faqad asa, yaitu man shoma yawmal ladzi yushaqqu fihi faqad asa Abul Qasim, itu dikatakan satu kalimat seorang mengerjakan satu perbuatan, kemudian diiringi setelahnya dengan apa? Kemaksiatan. Berarti seorang dicela melakukannya. Seorang apa? Dicela melakukannya. Atau perbuatan itu perbuatan yang tercela. Nah, ketika syariat mencela seorang berbuat atau perbuatan itu dicela oleh syariat, itu termasuk dalam pelajaran ilmu usul, termasuk lafaz yang sama dengan larangan tadi. Paham ya? Dan alhamdulillah seperti ini mungkin nanti akan kita dapatkan hal-hal yang lain. Jadi kalau ada suatu perbuatan, kemudian setelah itu diiringi dengan celaan perbuatannya atau celaan kepada yang berbuat, syariat melarang ataupun syariat mencelanya, maka itu termasuk kalimat yang dipakai oleh para ulama usul, digolongkan kepada kalimat yang mengandung kata-kata larangan, tetapi dengan istilah an-nahyul far'iyyah, dengan kata larangan, tapi kata larangan yang bersifat cabang, bukan dengan kata larangan yang bersifat asli, seperti larangan la taqaddamu tadi di awal. Wabih ini ya, jelas ini ya. Oleh karena itu kata beliau, dan beliau sedikit menyinggung ya, tentang daurah ini. Andai kata nanti saat dilakukan daurah lagi, saya usulkan kata beliau untuk diajarkan tentang pelajaran ilmu usul, masalah usul. Dan adapun pengajarnya nanti tinggal melihat siapa. Adapun nanti berikutnya tinggal kami yang akan merekomendasikan siapa yang mau datang begitu. Nah, insya Allah hal itu bisa terlaksana di tahun yang akan datang. Kemudian kata beliau, dengan demikian disimpulkan larangan yang dimaksud dalam hadis ini, yaitu yang dikatakan oleh musannif wa yukrahu yaumu atau shaumu yaumi syak. Kata beliau, larangan yang di sini yang dikatakan makruh di sini ialah sampai kepada pengharaman.
kata-kata makruh yang dikatakan oleh Al-Qadhi di sini sampai kepada pengharaman dan bukan kepada makruh seperti yang dipahami, yaitu jika melaksanakan tidak apa-apa, jika meninggalkan lebih utama. Dan apa bedanya antara larangan yang berfungsi kepada pengharaman dengan larangan yang dikatakan lebih utama ditinggalkan? Kata beliau, adapun satu larangan yang kalau para ulama menghukumi sampai kepada pengharaman, sebuah hal yang dibenci, kebencian yang dibenci tapi sampai kepada dikatakan pengharaman. Yang pertama, yatarattab 'alaiha an-nafyu. Yatarattab 'alaiha an-nafyu, mengakibatkan bahwa perkara itu perkara yang tidak boleh dikerjakan, nafi, ditiadakan. Yang kedua, fasadul manhi anhu, rusaknya perbuatan itu. Jadi, kalau ada suatu hal yang dikatakan tidak disukai, tapi dihukumi sampai batasan diharamkan, itu adalah kalau berakibat kepada perkara perbuatan itu ditiadakan. Yang kedua, rusaknya perbuatan itu. Yang ketiga, al-ismu biruqubin nahyi wa tahrim. Dosa akibat seorang melaksanakan, berbuat kepada apa yang diharamkan dan yang atau dilarang yang diharamkan tadi. Adapun terkait dengan perkara yang dikatakan tidak disukai tapi tidak sampai kepada pengharaman, itu tidak berdampak dan berakibat kepada hal-hal yang di awal tadi. Hanya saja kata beliau ditinggalkan lebih utama. Ditinggalkan lebih utama ketimbang mengerjakan. Sehingga kalau kita sering mendengarkan tentang istilah makruh, makruh di Indonesia ini ialah apa? Identik dengan tidak apa-apa, kan hukumnya makruh. Jadi orang itu berbuat tidak masalah. Nah, akhirnya membiak, rokok makruh, kan begitu ya. Apalagi yang makruh? Salaman dengan perempuan makruh, nyanyi makruh, jogetan makruh. Hampir semua dikatakan sesuatu yang katanya tidak jelas dalam larangannya dikatakan makruh. Masya Allah, fakih semua orang Indonesia ini, karena ada yang mengajari. Nah, sementara kalau ingin jujur bahwa Imam Syafi'i rahimahullah itu sering menggunakan, menjuluki kata-kata atau perbuatan yang intinya jika disimpulkan itu sampai kepada pengharaman, tapi beliau menggunakan dengan diistilahkan wa yukrah, tidak disukai atau dikatakan makruh hukumnya. Wallahu alam, andai kata Imam Syafi'i hidup sebelum ditanya tentang masalah rokok, saya yakin tidak akan mengatakan haram. Nah, tapi ya begitu, orang mengatakan berpura-pura ataupun seorang kadang bergaya dengan mazhabnya Syafi'i atau Syafi'iyah hanya untuk sekedar kadang-kadang berhujjah untuk jadikan alasan. Nah, wallahu alam, saya kira ini yang bisa kita sampaikan pada siang hari ini. Insyaallah besok mungkin kita lanjutkan tentang pembahasan berikutnya, yaitu qauluhu atau qaulu musannif, apa yang dikatakan oleh Qadhi Abu Syuja, wa man waqi'a fi Ramadan amidan bil farji fa alayhi qada wal kafarah wa hiya itqu raqabah mu'minah fa illam yajid fa siyamu syahrain tataba'in fa illam yastati' fa it'amu sittina miskinan likul miskin muddun. Terkait dengan masalah seorang yang jatuh dalam perbuatan yaitu menggauli istri dengan sengaja di siang Ramadan, dan apa hal-hal yang harus dia tanggung berupa denda. Nah, insyaallah mungkin pembahasannya akan kita sama-sama dengarkan besok bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang saya sampaikan mungkin tentang asilah, seandainya perkaranya tidak sampai harus segera dijawab, mungkin bisa kita kumpulkan. Insyaallah mungkin kita sama-sama mempelajari dan mudah-mudahan bisa terjawab pada pertemuan yang diperkirakan sebagai akhir pertemuan pada daurah ini. Nah, jika ada penyampaian dari apa yang telah ditutupkan oleh Syekh Ubaid, mungkin kesalahan dalam memahami, sekali lagi
kelemahan ataupun keterbatasan dari apa yang saya miliki. Adapun jika terjadi itu ketepatan, kebaikan, semata-mata merupakan taufik minallah subhanahu wa ta'ala. Nah, bila guna barakallahu fikum wa jazakumullah khair.